nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari keliling seni. Adat budaya haruslah lestari, tidaklah pacak dijual beli. Dengar kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dan tentunya saat ini sudah jam 9 lebih ya. Dan kembali kita di obrolan komunitas untuk di Pro 4 FM Palembang di edisi Rabu tanggal 8 Mei 2024. Dan saat ini kami sudah kedatangan 3 narasumber ya. Ini teman-teman dari Teras Amal. Dan langsung saja kita akan kenalan. Ada siapa saja kah? Halo, selamat pagi semuanya. Halo. Iya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Jadi kita kenalan dulu. Ini ada M. Adrian Pratama SPD. Ini yang mana itu ya? Ya. Sehat Pak Adrian? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini merupakan Ketua Divisi Sosial dan juga Pendidikan. Iya betul. Dari Teras Amal ya. Ya. Oke, dan juga di hadapannya ini sudah hadir ada Mbak Anggun Eren ya. Halo. Aha, sehat Mbak Anggun? Alhamdulillah sehat banget. Kalau Mbak Anggun ini Sekdiv PSDR ya. Betul. Apa tuh? Pengembangan sumber daya relawan. Oke, pengembangan sumber daya relawan. Dan kemudian di sebelah kanan Mbak Anggun ini juga sudah hadir ada Wulan Salsabila. Sehat juga Mbak Wulan? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Mbak Wulan ini merupakan Wakil Ketua Umum Teras Amal. Oke, baik. Dan ini tadi kita sudah kenalan dengan teman-teman dari Teras Amal. Kita belum kenalan Teras Amal itu apa? Siapa yang pengen jawab tuh? Silakan Ibu Wakil Ketua kita. Oke, Ibu Wakil Ketua ya. Bagaimana Bu? Jadi Teras Amal itu merupakan sebuah komunitas nih Kak, Uh-huh. komunitas amal. Jadi kita tuh bergerak di bidang sosial dan sosial kemanusiaan dan pendidikan seperti itu. Jadi kita fokusnya tuh sebenarnya di sosial dan pendidikan. Oke. Jadi ada dari sisi pendidikannya, dan ada dari sisi sosialnya. Gitu. Oke. Jadi sesuai dengan tema kita yaitu ada Social and Education Project with Teras Amal. Yes, Dan betul. tadi kan sepintas dari Mbak Bulannya sudah menyampaikan bahwa ada sisi edukasi dan juga sosialnya gitu ya. Yes, betul. Nah kalau Teras Amal ini di Kota Palembang sudah berdirinya itu sejak tahun berapa tuh? Oke, kalau Teras Amal ini sebenarnya terbilang baru ya Kak, berdirinya di tanggal 11 Maret 2024 kemarin nih. 2024. Yes, betul banget. Jadi terbilang baru, tapi untuk orang-orang di dalamnya itu alhamdulillah orang-orang yang memang udah berkecimpung di dunia relawan, seperti itu. Oke. Nah inisiasi dalam pembentukan atau pendirian Teras Amal ini apa yang menjadi dasar awalnya itu? Oke, jadi memang karena kita tuh isinya memang udah dari teman-teman yang udah lama berkecimpung di dunia relawan. Jadi apa namanya, kita tuh Punya semangat ya punya untuk semangat lebih untuk lebih meluas lagi meluaskan gitu. lagi seperti itu. Jadi ketika waktu kita kumpul itu tuh kita ngalamin keresahan nih Kak, bahwa Oke. anak muda nih mau ngapain lagi ya gitu. Dan akhirnya muncullah ide gimana kalau kita kan sama-sama untuk mengembangkan lagi nih jiwa Oke. kerelawanan kita gitu. Jiwa sosialnya juga ya. Iya, betul. Oke, dengan kondisi yang kita tahu bahwa saat ini di ruang lingkup remaja itu banyak sekali pergaulan yang bisa berdampak negatif gitu ya. Jadi dengan adanya Teras Amal ini akan menjadi suatu wadah untuk lebih berkegiatan positif juga gitu ya. Iya, betul. Oke, nah ini saya pengen tanya juga kepada Ketua Divisi Sosial dan juga Pendidikan. Artinya di sini memang ada nilai edukasinya juga yang dilaksanakan. Nah kalau dari segi edukasi, bagaimana tuh program yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Teras Amal ini?
sejauh ini ya Kak, kita dari divisi sosial dan pendidikan itu dibagi 2 klaster Kak. Aha. Yang pertama memang khusus sosial dan yang kedua memang khusus pendidikan. Oke. Nah dari 2 klaster ini kita udah nyusun nih Kak beberapa program yang menarik nih, dari Teras Amal. Yeah. Kalau boleh dijelasin nih dari sosial itu kita punya program yang paling terdekat nih Kak. Apa tuh? Kurban. Oh, kurban. ngadain Idul Adha nanti ya? Betul, Idul Adha. Nah, rencananya kita itu mau planning ke implementasi atau penyebarannya itu mau ke Palembang ujung Oh, Palembang Ujung tuh di mana tuh? di Gandus. Oh, di Gandus. Ya, pengen Gandus ujung. Karena memang sesuai dengan target di sana itu hampir 7 atau 8 tahun belum pernah kurban lagi. Oh, di sana ya? Ya, betul. Oke. Jadi kita rencananya target Teras Amal ini pengen implementasi ke sana. Oke. Dan juga untuk sosial lainnya mungkin kita punya program daily atau program yang sering kita lakukan Apa tuh? Jumat berbagi. Aha. Rencananya kita mau bagi kayak makanan ke panti asuhan, panti jompo dan pekerja harian lepas kayak gitu. Oke, Di baik. dalam- Jadi artinya di sini kalian memang turun langsung gitu ya, melihat kondisi, termasuk tadi ke Gandus juga, sampai Ya, bahkan tahu dapat datanya bahwa sudah 7 atau 8 tahun sudah tidak ada kurban lagi di sana ya. Iya. Luar biasa sekali. Nah, dengan adanya kegiatan yang sudah kalian bentuk atau yang sudah kalian rencanakan, bagaimana nih untuk teman-teman anggota dari Teras Amal ini? Saat ini sudah ada berapa divisi dan juga ada berapa anggota yang sudah tergabung di sini? Oke. Jadi untuk sekarang kita ada 4 divisi nih Kak. Aha. Pertama kita ada divisi Sospen atau Sosial Pendidikan. Oke. Terus yang kedua ada PSDR, pemberdayaan sumber daya relawan. Ya. Terus yang ketiga ada Humas atau Hubungan Masyarakat. Terus yang keempat ada Medcom tentunya, Media dan Komunikasi. Oke, Karena jadi itu banyak juga- sekali ya divisinya ya. Yes, betul. Dan untuk anggota sendiri, alhamdulillah kita untuk saat ini BPH atau Badan Pengurus Hariannya itu ada sekitar 15 dan untuk anggota sekitar ada 7, jadi mungkin sekitar 20-an untuk Itu aktif sekarang. semua ya. Iya. Nah, jadi kita sekarang juga sedang mengadakan open recruitment nih Kak. Oh, jadi semuanya buat yang berminat bisa gabung ya. Yes, betul. Oke, boleh sekali ya. Oke, nah ini kalau Mbak Anggun ini sebagai seksi divisi PSDR. Tadi ada sangkutannya juga dengan open recruitment yang nantinya akan dilaksanakan. Jadi kalau boleh tahu kriteria untuk yang bisa ikutan menjadi anggota dari Teras Amal ini apa aja Mbak Anggun? Satu kriterianya kita nggak ada minimal usia, Aha. semuanya boleh join, mau muda mau tua. Kalau selama jiwa kebaikan dia masih menyala di dalam dirinya itu boleh banget untuk join. Oke. Terus kalau misalkan kriteria khusus mungkin khusus untuk yang berdomisili di Palembang Di dan Palembang, sekitarnya, ya karena untuk memudahkan akses kita kan. Terus punya jiwa sosial yang tinggi dan punya komitmen untuk ikut aktif berperan di dalam Teras Amal itu sendiri. Oke. Jadi itu yang menjadi syarat. Dan tapi sebenarnya bukan syarat juga ya. Terpenting punya semangat, punya jiwa sosial, punya keinginan, semuanya bisa gabung di sini ya. Betul, karena melihat ini kan kita kan udah jalan sekitar 3 hari ya open recruitment. Karena melihat peserta-peserta yang daftar tuh juga maksudnya dari berbagai kalangan. Oke, pelajar Iya, ada? Pelajar ada, terus mahasiswa juga ada. Iya. Bahkan ibu rumah tangga beranak satu juga ada yang daftar. Ada, Agak beranak kaget kan kita? satu ya? Iya betul. Masih semangat gitu ya. Jadi anaknya dihitung juga ya. Itu dapat informasinya. Iya. Nah, kalau dari kalian visi misinya mungkin tadi sudah sekilas ya, ada gambaran di situ. Tapi saya pengen tahu mendetail dalam arti baik itu dari Mbak Wulan, Anggun dan juga Mas Andrian. Ini visi misi kalian utama sekali nih apa nih? Apa melihat kondisi di Palembang ini atau di sekitar kita adanya anak-anak yang terlantar, yang kurang sekali dengan pendidikan, perhatian dan lain sebagainya, atau ada visi lain yang kalian tegakkan di sini? Oke. Jadi untuk visi misi sesuai dengan bidang kita nih Kak. Ya, ya. Jadi kita tuh fokus di bidang sosial dan pendidikan. Nah, kita tuh untuk sekarang ini memang pendidikan di Indonesia tuh bisa dibilang sedang Down ya. mengkhawatirkan lah ya. Jadi kita bisa lihat di sosmed banyak murid-murid yang bahasanya tuh udah mulai bisa untuk jawab omongan guru, terus itu. juga melawan omongan guru, gitu kan. Oke. Dan banyak adab-adab lain yang mungkin harus kita perbaiki nih Kak. Seperti itu. Dan juga untuk pendidikan sendiri kan seperti yang kita tahu masih banyak nih untuk kalangan yang belum bisa mendapatkan pendidikan dengan layak. Oke, jadi luar biasa sekali ya. Betul. Nah, kalau dari
sosial dan juga pendidikan. Bagaimana nih Mas Andrian, sudah mempersiapkan program apa yang nantinya akan digagas bersama teman-teman lain yang ada di Teras Amal? Oke, untuk sosial pendidikan sendiri itu Kak, alhamdulillah kita udah lumayan banyak program-program menarik nih. Apa aja tuh? Kayak di pendidikan tadi kita salah satunya itu ada program sekolah jalanan. Nah, jadi target kita itu pengen mengajar atau mensupport lah di bidang pendidikan biar, karena kan kalau anak-anak jalanan ini biasanya ini kan Kak, sekolah nih jadi opsi yang kesekian. Iya, gitu. tidak Jadi, diutamakan ya. Nah, maka dari itu jadi Teras Amal itu hadir untuk membantu dari segi pendidikan tadi. Oke. Tuh. Kalau untuk kita targetnya ini sih Kak, pengen ngubah adab tadi yang udah dijelasin sama Bulan tadi. Karena kan kalau di jalanan itu kan bebas nih Kak. Iya. Tuh, jadi kita mau pelan-pelan dulu dari adabnya dulu, dari etikanya dulu. Itu sih yang pengen kita perbaiki. Jadi semuanya dibenahi ya dari betul. karakter siswanya itu tadi atau anak jalanan tadi itu. Nah, kalau mengenai metode yang kalian lakukan mulai dari merangkul anak-anak jalanan sampai nanti dalam proses belajarnya, bagaimana tuh untuk yang sudah diprogramkan? Kalau untuk metode sih sebenarnya banyak sih Kak ya, cara yang bakal kita gunakan. Cuman balik lagi tergantung dari individunya si Mau atau tidak ya? adik ini kayak gimana. Karena kan setiap personal atau individu itu kan beda-beda. Jadi perlu metode yang memang khusus berbeda juga. Pendekatan dulu gitu ya. Ya, yang pasti pendekatan dulu. Sejauh ini mungkin sudah melakukan langkah apa tuh? Sejauh ini kita sudah assessment, jadi kayak kita cari pencarian data. Jadi udah beberapa titik lokasi Di Palembang. kayak contohnya di bawah Ampera, baik Ampera itu banyak sekali di sudah situ kita ya. assessment juga dan cari-cari tahu tentang adik-adiknya, tentang kultur di situ. Terus juga dari situ nanti kita mau nge-planning nih gimana sih metode, terus pelaksanaannya tuh gimana kayak gitu. Setelah kalian tadi kan ada di bawah Ampera, ada juga di tempat lain. Bagaimana tuh tanggapan dari anak-anak yang kalian temui di lapangan? Oke. Kalau untuk anak-anak tersebut sebenarnya mereka tuh antusias sih Kak. Kalau misalkan ada orang baru yang merangkul mereka gitu. Sebenarnya mereka tuh mau gitu. Cuman memang terkendala itu tadi, prioritas untuk pendidikan itu di angka sekian. Karena sudah terbiasa di jalanan. Betul. Ya. Nah, ketika mereka udah mau, baru tuh di situ kita bisa masuk. Gitu. Karena mereka mau tuh dalam artian ya mungkin mau dulu untuk ada orang yang datang. Gitu. Mereka belum tahu kita mau ngasih pendidikan gitu. Nah, jadi ketika mereka udah mau, baru tuh nanti kita pelan-pelan cari tahu lingkungannya seperti apa, dan baru bisa masuk tuh untuk kita ngajar di sana. Baik, ini ada proses belajar mengajar, artinya ada pendidiknya di sana ya. Betul. Dan ini mungkin dari divisi PSDR-nya lagi nih. Untuk pengajarnya, ini kalian untuk saat ini memang sudah menyiapkan atau bahkan kalian dulu nih yang turun tangan? Dari PSDR sendiri sih baru dari kita dulu sih. Itulah nanti kita pas di open recruitment ini kan dilihat juga kan basicnya ya. Iya betul. Karena misalkan karena rata-rata yang daftarnya kan mahasiswa-mahasiswi kan kebanyakan itu juga bisa dilihat kan nanti dia kira-kira bisa bantu apa nih untuk di Teras Amal ini. Karena kan memang yang mau dikencangkan ini kan dari pertamanya awal mulanya itu kan dari adab dan etika dulu kan untuk belajar mengajarnya. Baru nanti akan kita adakan rapat kerja setelah open recruitment yang pertama. Jadi semuanya bertahap ya, tidak semua gitu langsung. Yang pasti sih untuk setelah teman-teman SDM kita ada dan tahu nih teman-teman SDM kita tuh ada gagasan apa, baru kita nanti akan melakukan micro teaching nih mungkin Kak, kayak gitu. Jadi walaupun kita udah nerima ide dan gagasan, kita juga akan melakukan micro teaching ke teman-teman SDM supaya mereka siap untuk terjun langsung kayak gitu. Oke, nah untuk lokasi dalam proses belajar mengajar atau sekretariat kalian lah ya kita nyebutnya ya. Untuk saat ini ada di lokasi mana tuh? Oke, untuk sekretariat kita saat ini ada di Abu Sama nih Kak. Oh, di Abu Sama, iya, Lebong Siarang. Saya pulang ke sana tuh. Deket ya berarti. Di ke Palamtio. Nanti boleh mampir dong berarti. Oh, di sana ya. Oh, jadi situ. Iya, betul banget Kak. Oke, baik, dan tentunya juga untuk Anda semuanya pendengar, kami juga undang kebersamaan Anda yang ingin bergabung di 0711351656 untuk ikut
bersama dengan ketiga narasumber kami, yaitu teman-teman dari Teras Amal, dimana untuk obrolan kita kali ini mengenai Social and Education Project with Teras Amal. Nah, ini saya pengen tahu juga nih, tadi kan disampaikan bahwa 2024 berdiri, adanya teman-teman, yaitu ada Wulan, ada Anggun, dan juga ada Mas Andrian juga yang ikut di sini. Dan untuk apa namanya itu, tadi kan ada 20 ya, 20 anggota 20, ya, sekitar kurang lebih 20 ini. Apakah masing-masing kalian sudah kayak ada gambaran nih, kayak teman ini divisi ini cocoknya nanti pegang untuk dalam proses pembelajarannya nanti, atau yang ini ditugaskan untuk terjun mencari data anak-anak itu tadi, atau semuanya sama-sama gitu? Oke. Jadi intinya semua di komunitas kita itu sama-sama bergerak. Kerjanya sesuai jargon kita lah, bergerak menginspirasi gitu ya. Jadi semuanya harus terinspirasi gitu kan. Nah, tapi memang di dalam internal kita itu udah dibagi divisi tadi. Nah, jadi sesuai divisinya masing-masing itu kita ada job desk-nya masing-masing seperti itu supaya lebih terarah gitu. Oke, baik. Dan sebelum kita lanjut, kita terima telepon dulu. Ada siapa? Halo perempat, selamat pagi. Halo perempat, selamat pagi. Iya, sama siapa di mana? Dengan Yogi Kak Ilham di Talangkuang KM 10, Kak. Yogi pengen gabung ini di sekolah edukasi dan juga sosialnya tadi nih. Boleh Mas Yogi kalau mau gabung. Lagi Iya, tapi kalau untuk usia bebas ya? Bebas. Iya, ada yang pengen bertanya ini. Boleh, silakan. Kakak siapa? Ini dengan siapa, maaf? Saya Ilham saya. Bukan. Bukan. Narasumber kita ya. Ada Mbak Ulan, ada Mbak Anggun, sama Mas Andrian. Hafal namanya ya. Iya, buat Mbak Anggun, Mbak Ulan dan Bang Andre, ada yang saya pengen tanyain, apa sih yang dasar niat, apa gimana ngomongnya? Apa sih yang membuat kalian ini berniat untuk mendirikan Teras Amal ini? Dan apa juga apakah pernah ada tantangan atau halangan yang pernah kalian hadapi selama berdirinya Teras Amal ini? Itu aja sih yang pengen saya tanyain. Buat Mbak Ulannya, buat Bang Andrenya, buat satu-satunya Mbak Anggunnya. Semoga kalian sukses selalu ya. Amin. Kasih doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi sudah sedikit kita sentuh ya untuk awalnya, tapi nggak apa-apa deh, kita ulang lagi. Mungkin Mas Yoginya lagi baru monitor gitu. Nah, ini mengenai tadi ada 2 pertanyaan dari Mas Yogi. Apa yang menjadi alasan awal untuk adanya Teras Amal ini, dan yang kedua tadi itu tantangan yang sudah dirasakan sejauh ini apa aja tuh? Kalau misalkan dari terbentuknya Teras Amal itu kan seperti yang dibilang dari Mbak Ulan tadi, bahwa Teras Amal ini didirikan atas keresahan pemuda-pemuda, kumpulan anak muda nih yang memang udah temenan dari lama dan juga udah berkecimpung lama di dunia kerelawanan. Mereka memiliki keresahan nih melihat pendidikan di Palembang ya khususnya, yang kita lihat kan yang di sekitar kita dulu ya, itu agak nggak merata ya. Terus ada anak sekarang juga kurang sekali ya. Perlu diperbaiki. Nah, berangkat dari keresahan itu, akhirnya sekumpulan anak muda ini mendirikan sebuah komunitas yang memang khusus bergerak di sosial dan pendidikan gitu. Kalau untuk tantangan apa mungkin sejauh ini? Sospen sih ya. Yang agak bagaimana tuh Mas Andre, yang mungkin tantangannya apa aja? Hujan? Hujan nggak jadi tantangan itu ya. Kayaknya kalau tantangan di Palembang banjir sih, Kak. Sama jalan berlubang ya. Gelap juga kalau malam. Kalau sejauh ini sih tantangan kayaknya belum ketemu sih, Kak. Cuma kayaknya kalau buat kedepannya mungkin struggle-nya dari teman-teman aja sih, biar kayak kan kita nih niat nih kan mau ini nih nolong orang nih. Nah, harapannya tuh kita pengennya di Teras Amal ini semangatnya tuh nggak kendor-kendor gitu. Paling itu aja sih, karena dan juga mungkin struggle-nya karena kita ini dari berbagai kalangan nih Kak, dan juga kesibukan kita kan nggak tahu nih apa aja berbagai kesibukannya. Jadi mungkin untuk sementara waktu struggle-nya tuh di itu aja sih. Masih kesibukannya masih ke sana ya. Karena mungkin komunitas ini kan juga baru ya. Jadi mungkin untuk yang terlalu dalam struggle di lapangan itu juga belum ada kelihatan ya. Kan. Nah, misalkan mungkin dari internal kita sendiri sih untuk gimana mempertahankan semangat teman-teman kita ini biar aktif terus gitu loh. Biar semangat itu nggak kendor, karena kembali lagi ke tujuan awal kita, karena memang kita mendirikan Teras Amal ini untuk programnya untuk sosial dan pendidikan. Jadi kayak sebisa mungkin kita harus menjaga nih gimana api di dalam diri kita ini tetap nyala gitu loh. Jadi nggak yang ada tiba-tiba putus di tengah jalan. Apalagi kan kita baru oprek nih.
baru mau oprek, terus nanti kan kita belum tahu nih sejauh ini teman-teman yang daftar emang udah kelihatan kan backgroundnya itu, tapi kan untuk menyatukan banyak kepala itu mungkin harus butuh effort lagi. Butuh kayak semacam dibuka ruang obrolan gitu ya. Untuk untuk ngebonding semua kepala itu kan butuh waktu juga, proses butuh juga. waktu. Jadi pemahaman masing-masing. Dan sebenarnya juga untuk kemungkinan yang akan terjadi ke depan tuh sebenarnya udah kita pikirkan, udah di planning dulu dan ya. juga udah di planning. Jadi insya Allah untuk struggle yang ada itu untuk opsi untuk opsi penyelesaiannya itu udah kita planning dengan baik dari awal kayak gitu. Nah, kalau dari 20 anggota yang ada saat ini, apakah ini dari teman-teman di sekitar kalian atau memang benar-benar teman yang baru dari open recruitment sebelumnya gitu? Oke, jadi untuk 20 orang ini memang pemuda-pemudi yang niat banget gitu lah Kak. Benar-benar orang-orang yang memang jiwanya udah sosial banget gitu. Jadi kita kumpul sama-sama buat gagasan, ide sama-sama, akhirnya terbentuklah komunitas ini. Oke, gitu. baik. Dan tentunya juga kalau kita berbicara mengenai dunia pendidikan, karena ini berdampak sekali ya dari pola tingkah dan juga bagaimana kedepannya nanti gitu. Nah, kalau dari kalian masing-masing nih, dari kacamata Mbak Anggun, Wulan dan juga Mas Andrian, untuk dunia pendidikan yang ada saat ini, kita bukan mau lebih ke mananya ya, kayak metodenya tuh bukan, tapi ke kondisi yang adanya anak-anak yang minggat sekolah gitu, adanya juga yang tadinya uang SPP tapi tiba-tiba dibuat untuk main warnet. Nah, bagaimana nih kalau dari kalian yang udah di teras amal ini dengan kondisi saat ini? Oke. Gimana? Silakan. Satu-satu mungkin ya. Gak sabar jawab semua. Nggak apa-apa. Bagaimana tuh? Oke. Mungkin seperti kata Kak Ilham tadi ya, bukan metode. Sebenarnya kalau pendidikan di Indonesia udah bagus ya. Metodenya udah bagus banget. Kurikulumnya kan sekarang udah kurikulum merdeka. Ya. Jadi udah diperbaikin terus, yang pastinya udah ada pembaruan terus. Cuman memang ya mungkin juga karena kita ada bonus demografi nih Kak. Jadi semakin banyak yang istilahnya tuh bahasa kitanya tuh banyak banget yang mau diurus lah gitu anak-anaknya gitu kan. Jadi dan juga ekonomi yang semakin ya rebutan lah namanya demografinya meledak gitu kan. Jadi banyak anak-anak tuh yang memang kurang terafiliasi dengan pendidikan itu sendiri gitu kan. Jadi sehingga mereka dan pengaruh juga nih Kak dari dunia sosmed, lingkungan itu kan udah bebas banget. Sekarang banyak informasi yang bertebaran. Nah, jadi dari situ mungkin kita ngebantu di pembaharuan adab dan perilaku mereka gitu Kak. Lebih ke sana dulu ya. Yes, betul. Oke, baik. Nah, ini kalau tadi itu kan sudah kita singgung sedikit juga mengenai SDM-nya. Ini kebetulan ada WhatsApp yang masuk nih. Ada titipan pertanyaan, katanya kalau untuk yang berstatus sebagai karyawan, apakah boleh bergabung menjadi anggota? Boleh banget dong. Boleh ya. Gini Kak, jadi kita itu mencari orang-orang yang memang niat untuk berbagi kebaikan gitu loh. Jadi kita nggak membatasi ya kemungkinan, kita nggak membatasin apapun selagi memang orang-orang itu memiliki niat dan mau ikhlas. untuk ikhlas gitu. Jadi di situ untuk Mr. X yang sebenarnya saya tahu siapa ini ya. Silakan nanti. Kalau boleh nambahin, sebenarnya mau dia mahasiswa, karyawan swasta, apapun pekerjaan, selagi dia bisa meluangkan waktunya dan dia punya kesungguhan untuk betul-betul ikut terjun langsung dan membangun komunitas itu sendiri, kita rasa tuh gak ada masalah sih. Oke, baik. Jadi kalau mengenai manajemen waktu, untuk kalian kan masing-masing punya kesibukan. Mas Andrian mungkin sebagai pendidik ya. Iya. Oh benar, padahal saya nebak-nebak itu. Mbak Anggun dengan kesibukannya juga, Mbak Wulan juga begitu. Bagaimana manajemen waktunya untuk teman-teman yang ada di teras amal ini? Oke, kalau misalkan dari saya kebetulan saya ini ya kerjanya ini kerja sendiri, kebetulan ada usaha, jadi mungkin agak lebih leluasa untuk membagi waktunya. Cuman memang kebetulan dari saya sendiri emang kebetulan nggak terjun di teras amal doang. Jadi kayak beberapa memang ikut komunitas lain juga. Nah, kalau misalkan untuk mensiasati waktunya,
itu terbalik lagi ke niat kita sih ya. Selama kita bisa menyisihkan waktu, bisa memanajemen waktu itu dengan baik, untuk beberapa komunitas yang saya ikutin sendiri sih rasanya nggak ada masalah sih. Semuanya bisa diatasi ya. Semuanya bisa diatasi karena kan misalkan nih, kan waktu itu ada 24 jam nih, nggak mungkin semuanya tabrakan. Pun kalau misalkan ada yang tabrakan waktunya, skala prioritas ya. Apalagi misalkan di teras amal ini mungkin agak disisihkan waktunya lebih banyak karena kan ini baru mau dibentuk kan. Sementara misalkan komunitas yang lain yang ku ikutin udah jalan. Iya udah jalan. Jadi kan apalagi ini kan SDM-nya juga masih terbatas ya dibandingkan komunitas yang pernah aku ikutin. Jadi mungkin agak diluangkan waktunya. Terus menurutku tuh itu sih terbalik lagi ke niat sih. Niat. Sebenarnya yang dasarnya tuh niat ya. Niat, betul. Bagaimanapun kalau niat kita memang udah teguh akan ada jalan keluarnya. Ada jalan, betul. Baik. Kalau nggak ada jalan juga dicari-cari lah jalannya. Nyari jalan tikus ya. Dan mungkin nanti aku nambahin nih Kak. Nanti kita juga bakal dari PSDR itu bakal ada upgrading namanya tentang manajemen waktu. Jadi ada kayak coaching gitu ya? Ya betul, ada coachingnya sendiri. Karena kan memang di dalam internal kita tuh orangnya campur-campur ya. Ada yang pekerja, ada yang mahasiswa dan sebagainya gitu. Jadi penting banget untuk menyatukan pikiran bahwa manajemen waktu itu penting banget. Penting banget. Mau profesi apapun manajemen waktu itu akan kita gunakan gitu ya. Berguna sekali. Nah itu cerita dari Mbak Anggun. Nah kalau Mas Andrian, bagaimana untuk manajemen waktunya di Teras Amal dan juga profesinya sebagai pendidik nih? Kalau manajemen waktu sih bener sih kalau kata kayak Anggun, memang dari niat dulu sih Kak, karena untuk berbuat kebaikan tuh nggak mesti nunggu waktu luang. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya kebaikan tuh balik lagi dari diri kita sih. Kalau kitanya pengen, walaupun sesibuk apapun, punya struggle yang banyak, cuman kalau misal memangnya dari niat kita emang mau buat baik, akan jalan tuh ya. Gitu. Ya balik lagi ya tergantung dari niat lagi sih sebenarnya. Ke niatnya lagi. Nah saya sedikit tertuju kepada kegiatan Jumat berbagi. Ini bukan bermaksud kepo, bagaimana nih? Karena kan kalian jiwa sosial itu tinggi sekali untuk mempersiapkan Jumat berbagi itu. Apakah ini cross check pribadi yang akhirnya digabungkan atau ada sponsor atau donatur yang juga ikut serta di sini? Nah sebenarnya kalau untuk Jumat berbagi ini Kak, Jumat berbagi ini sebenarnya masih sun. Oke, masih tahap sun ini. Ya. Karena untuk masalah pendanaan itu memang kita balik lagi ke donasi. Donasi itu atau tadi. Kalaupun misal ada donatur yang mempercayakan kita untuk sangat diperbolehkan ya. Itu sangat diperbolehkan banget. Karena target kita nih bukan cuman ke satu titik, tapi beberapa titik yang memang membutuhkan kayak gitu. Kayak panti asuhan tadi, panti sosial, panti jompo, panti disabilitas kayak gitu. Jadi memang itu sun, tapi kalian udah mempersiapkan bagaimana strateginya itu nanti supaya bisa berjalan gitu ya. Betul. Nah kalau untuk di Palembang, kalian udah ke daerah mana aja tuh? Pendekatan tadi selain Gandus tadi untuk Idul Adha tadi kan? Nah kalau untuk anak-anak tadi udah ke daerah mana saja tuh? Kebetulan kemarin nih Kak, kita sedang ada kegiatan di Mata Merah. Jadi di Mata Merah Quran, ya. Seperti itu. Jadi desa Quran itu khusus untuk anak-anak yatim duafa, penghafal Quran. Gitu. Kayak rumah tahfiz ya? Ya, rumah tahfiz, tapi memang untuk orang-orang yang sangat membutuhkan. Begitu. Jadi di situ memang semuanya dikhususkan untuk mereka dan itu free seperti itu Kak. Jadi kita udah menelusuri Mata Merah sampai ke ujung-ujungnya ya nih. Itu. Jadi di situ ya termasuk. Nah kalau berbagi pengalaman nih selama kalian di lapangan, mungkin bisa di-share kepada pendengar kita supaya ini menjadi suatu semangat juga ya untuk berbagi kebaikan. Bagaimana pengalaman yang pernah kalian dapatkan? Mungkin pengalaman yang tidak terlupakan dalam arti yang berkesan lah ya. Apa aja tuh? Kalau yang paling berkesan ya dari saya Kak, mungkin sebenarnya sebelumnya kalau ini kan Teras Amal ini kan tergolong baru nih. Nah kalau saat ini yang paling berkesan tuh ngelihat semangat anak-anak muda di Teras Amal ini ternyata semangat yang saya punya nih. Mereka tuh sama kayak kita Kak gitu, punya keresahan, punya ide-ide yang untuk digunakan dalam berbagi kebaikan kayak gitu. Untuk sementara itu sih di Teras Amal. Itu jadi memang kembali ke kalian ya, istilah tuh kayak semangat tuh menjadi hal yang
paling dasar. Paling dasar gitu, yang kayak susah untuk dilupakan gitu. Yes, betul. Nah kalau dari Mbak siapa nih ketuanya? Di sini ada wakilnya aja ya kalau nggak salah. Iya. Ketuanya siapa nih? Ketuanya itu ada Bu Nila Afifa SKM. Oh, jadi berhalangan hadir ya? Iya, beliau saat ini lagi kerja dan memang lagi ada kegiatan yang nggak bisa ditinggalkan. Oke. Tapi mewakili dari teman-teman ini udah sangat menyampaikan sekali ya tentang teras amal ini. Nah kalau mengenai tadi kan di teras amal ini 2024 ini baru tegak gitu, baru berdiri gitu. Kita pengen menyentuh untuk donasi atau donatur. Bagaimana tuh membukanya seperti apa? Mungkin ada pendengar kita yang nanti bisa menyimak untuk menyalurkan mungkin sedikit yang dipunya. Kalau dari donatur atau donasi sih biasanya kita dari Teras Amal selalu share pamflet nih Kak. Oke. Nah pamfletnya itu tuh tergantung dari program apa yang pengen kita gagas ya. Misal kayak kurban nih, kurban kan terdekat nih. Mungkin dari teman-teman yang lagi mendengar nih, kalau misalnya ada yang ingin berdonasi atau ada yang ingin mempercayakan kurbannya ke kita, boleh banget. Oke. Gitu. Mana tahu ada juragan kambing nanti yang lagi denger kan pengen Bisa ya. Boleh ditampung. Mungkin aku mau nambahin sedikit nih. Boleh tuh, apa Kenapa tuh? kita fokus di kurban dulu? Karena memang desa yang kita garap ini Yang di Gandus tadi ya? Yes, sangat membutuhkan banget nih Kak. Bisa dibilang 3T ya desa. Oh, termasuk kategori 3T. Yes, kategori 3T. Jadi dan juga mereka udah lama nggak berkurban di sana gitu. Jadi kalau misalkan kita turun langsung untuk membantu mereka bisa berkurban lagi, itu mereka sangat seneng banget. Oke. Bahkan ada cerita tersendiri nih dari Kak Andrian mengenai Bagaimana desa tuh? tersebut nih. Kalau itu namanya, kalau lokasinya itu namanya Desa Sungai Putat nih Kak. Kalau untuk domisili sebenarnya mereka itu masuknya ke Muara Inim. Oh, tapi sudah itu. perbatasan Muara Inim. Cuman mereka itu kalau untuk pengurusan berkas itu masih ke Palembang. Oke. Nah, struggle mereka itu banyak Kak, mulai dari jalur Aksesnya itu jauh ya. Iya. Terus juga untuk bantuan-bantuan pemerintahan pun kadang sulit Kak. Kayak gitu. Apalagi mereka ini kan mayoritas itu petani. Dan salah satu masalah pokok yang paling besar di sana itu mereka itu kesulitan untuk mendapatkan pupuk. Karena ya kita sudah tahu lah Kak, pupuk kan sekarang udah mahal. Harganya ya. Terjangkau. Nah, mereka tuh di situ sih concern yang perlu dibantu. Tuh, apalagi kan Kak dengar cerita dari Pak RT-nya langsung, mereka itu hampir jatuhnya ini udah hampir 8-9 tahun sih. Waduh. Udah nggak kurban ya. Udah nggak kurban. Memprihatinkan sekali ya. Dan kemarin pun terakhir dengar cerita mereka itu kurbannya cuma 1 kambing dan itu pun dibagi ke Waduh. Banyak wilayah di sana. Bisa kita bayangkan kan bagaimana keluarganya tuh. gitu. Jadi memang ini menjadi target awal ya. Yes, Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini terketuk ya. Ada beberapa calon donatur yang nanti bisa menyalurkan. Nanti juga di penghujung acara akan kita share kontak person dan sosmed teman-teman Teras Amal ini di mana. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan mendengarkan beberapa informasi yang mau lewat berikut ini. Tetap di Pro 4 FM Palembang di obrolan komunitas. Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya. Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia.
RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di sini di obrolan komunitas, dan kita masih bersama teman-teman dari Teras Amal, di mana ini ada Mbak Anggun, ada juga Mas Andrian, dan juga ada Mbak Wulan ya. Ya benar, tadi tuh sudah banyak sekali yang disampaikan mengenai bagaimana program yang akan mereka lakukan dan bagaimana semangat mereka untuk jiwa sosialnya itu tinggi sekali ya. Tapi tadi sudah sedikit disinggung ya mengenai open recruitment. Bagaimana tuh detailnya tuh? Oke, jadi kita baru banget nih seperti yang dibilang Mbak Ulan tadi bahwa Teras Amal ini sendiri baru terbentuk tanggal 11 Maret 2024, artinya baru banget. Dan alhamdulillah kita dari PSDR sendiri membuka open recruitment untuk teman-teman yang mau gabung di Teras Amal. Adapun persyaratannya terbuka untuk masyarakat umum, nggak pandang usia, nggak pandang pekerjaan, nggak pandang kegiatan, terus diutamakan berdomisili di Palembang. Mempunyai komitmen untuk ikut serta memajukan dan mengembangkan komunitas, memiliki jiwa sosial yang tinggi, berintegritas, beretika dan berakhlak baik. Nah, itu persyaratannya. Adapun benefit yang akan didapatkan nih, ada sertifikat, ada pengalaman berorganisasi, terus ada pengembangan soft skill dan hard skill, memperluas relasi dan wawasan, terus jodoh bila beruntung. Itu bonus ya. Bonus ya. Karena kebetulan dari PSDR sendiri tuh programnya nggak cuman sekedar open recruitment terus direkrut terus nggak ada kelanjutannya, nggak, insya Allah nggak. Karena Teras Amal sendiri tuh siap membuka kolaborasi kepada komunitas lain atau instansi-instansi lain untuk membantu Teras Amal sendiri untuk upgrade sumber daya relawannya gitu. Jadi seperti yang kata Ulan kan ada manajemen waktu dan kayak ada kegiatan coaching gitu juga ya, pembekalan gitu ya. Oke, nah kalau proses penerimaannya apakah ada seleksi tertulis, wawancara atau bagaimana itu? Kebetulan ada ya. Ada, cuma wawancaranya nggak yang gimana ya. Santai aja wawancaranya. Itu kebetulan lagi nih kita nih open recruitment-nya ditutup tanggal 10, artinya 2 hari lagi. 10 Mei ini ya? Iya betul. Tersisa 2 hari lagi 2 hari nih. lagi. Nah untuk wawancaranya tuh akan dilakukan di tanggal 12 Mei. Tapi kalau untuk syarat kayak dokumen mungkin ada tambahan? Itu ngisi ini ya di form aja, Kak. Oh, di form ada linknya ya. Kebetulan kami memudahkan sekali ya untuk teman-teman yang mau ikut, boleh yuk. Terpenting ada kuota pasti bisa daftar ya. Jadi nggak perlu harus melampirkan pas foto dan lain sebagainya, itu enggak ya. Karena nggak dipakai lagi zaman sekarang kayak gitu ya. Sebenarnya udah mengikuti era digital gitu. Oke, baik. Nah kalau mengenai tadi kan sudah disampaikan open recruitment. Ini kontak personnya kita pengen tahu bila nanti ada yang ingin menyalurkan bantuan kemana tuh? Oke, kalau misalkan ada teman-teman di sini, insya Allah ada ya semoga. Ada mudah-mudahan. Nah, itu bisa hubungin kita di Instagram kita di terasamal.official atau misalkan teman-teman mau hubungi kita lewat WA, kita ada naruh hubungnya di 0856 0948 1530 atas nama Teras Amal. Oke, jadi di sana juga bisa menanyakan detail ya. Betul, karena memang kan coming soon yang bakal digarap kita ini kan ada kurban. Cuma kita nggak menutup kemungkinan lain kalau misalkan teman-teman ada yang mau kasih nasi atau sedekah sembako, itu kita terbuka. Kita menerima donasi apapun. Termasuk dengan baju layak pakai ya. Betul. Jadi semuanya bisa disalurkan selagi memang bisa gitu. Jadi nggak
ditentukan berapa nominal dan apa saja yang harus diterima gitu enggak ya? Oke, jadi ini membuka sekali ladang pahala nih. Iya. Untuk kita semuanya dari apa namanya tuh, dari latar belakang apapun bisa gitu ya. Oke, dan mengenai apa namanya itu tadi kontak person dan juga sosial medianya tadi udah di-share. Kalau yang pengen datang ke sekretariatnya langsung ada? Boleh banget Kak. Di mana tuh alamatnya? Sekretariatnya ada di Abu Sama. Sebenarnya ini belum sekretariat resmi, jadi kita masih kayak base camp ya juga lah, ya base camp. Jadi ada di Abu Sama di Jalan Melati. Nanti mungkin kalau misalkan untuk kontak lebih mau ke sana, nanti kita bisa share log lah. Lognya, ya. Jadi tinggal hubungin aja ke Nara Hubung atau di Instagram kita. Siapa tahu kan ada yang pulangnya ke daerah sana atau memang sering melintas di sana gitu ya. Betul banget, boleh banget kok, terbuka lebar pintunya. Semuanya bisa nih. Oke, baik, dan tidak terasa karena ini sudah 52 menit nih melangkah dari jam 9 pagi, artinya kita sudah hampir ada di ujung perjumpaan kita. Mungkin sebagai penutup, apa yang pengen disampaikan dari masing-masing teman-teman, baik itu dari Bulan, Anggun dan juga Andrian, baik itu sebagai motivasi atau kepada harapan ke depan. Mungkin mengenai Teras Amal dimulai dari Wakil Ketua dulu nih, silakan Mbak Ulan. Oke. Jadi gini, untuk terutama nih pemuda-pemudi yang ada di khususnya Palembang. Jadi buat teman-teman, aku yakin banget pasti teman-teman tuh ada jiwa yang ingin banget untuk terjun langsung berbagi ataupun niat baik di dalam dunia kerelawanan gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang udah memikirkan niat itu, jangan ragu, karena kalau misalkan niat baik nggak diaplikasikan menjadi aksi nyata, itu sama aja nol besar gitu. Jadi jangan ragu, kita di sini memang untuk tempat proses sama-sama belajar. Jadi silakan kalau mau berproses di sini, ubah niat baik tadi menjadi nyata. Mari kita bergerak bersama untuk menginspirasi. Wah, luar biasa sekali ya. Ini penuh dengan makna nih ini. Oke, nah kalau Mbak Anggun, bagaimana harapan dan juga yang ingin disampaikan? Kalau dari aku sendiri sih, untuk teman-teman, meskipun Teras Amal ini baru terbentuk, tapi aku yakin kebaikan itu tuh sudah ada dari lama gitu loh. Hanya saja tuh aplikasinya ya bagaimana? Iya, betul. Nah, terus juga aku yakin kebermanfaatan Teras Amal ini nih akan benar-benar bermanfaat untuk sosial baik dalam bidang sosial dan pendidikan. Nggak kalah sama komunitas-komunitas yang udah lama, karena memang teman-teman di sini tuh sebenarnya udah jadi relawan tuh udah dari lama gitu loh. Hanya saja memang baru terbentuk wadahnya sekarang gitu loh. Jadi teman-teman, ayo kita samakan satu visi, satu misi. Kita bareng-bareng, kita bantu, kita lihat sekitar, kita lihat mana orang yang memang benar-benar membutuhkan. Karena kan kita takut juga ya kalau misalnya kita udah punya niat baik, kita udah punya aksi baik, tapi ternyata apa yang kita lakukan apa yang kita salurkan ini nggak sampai kepada orang yang tepat. Nah, karena ingat mungkin ada kejadian viral kemarin itu, yang ibu dan anak ya, mungkin tahu juga teman dari channel YouTube-nya Novi Yanti. Iya betul. Nah itu kan jadi jangan sampai. Iya betul. Karena akan disayangkan juga kan kalau niat baik udah ada, aksi baiknya udah ada, cuman penyalurannya nggak sampai kepada pihak-pihak yang tepat. Itu disayangkan juga kan. Nah tapi insya Allah di Teras Amal semuanya akan menjadi jembatannya gitu. Karena inilah wadah untuk kita bareng-bareng nih ngelihat kondisi sekitar baik dari sosial dan pendidikannya gitu. Luar biasa sekali nih. Ini menjadi itu tadi ya, kita sama-sama untuk melakukan amal jariah nih melalui Teras Amal juga, sesuai dengan namanya ya. Oke, kalau Mas Andrian bagaimana untuk harapan dan apa yang ingin disampaikan sebagai penutup? Kalau harapan sih hampir sama ya Kak. Mungkin buat Wulan sama Anggun juga paling yang pengen ditekenin satu sih Kak. Jadi buat kawan-kawan pemuda-pemudi di Kota Palembang, kita sebagai pemuda nih janganlah buang waktu, apalagi kayak misal kayak galau habis putus. Buat snap ya. Iya tuh buat snap tuh terlalu buang waktu. Jadi apalagi main game, bagaimana tuh kalau main game?
Kalau main game boleh sih, cuman masih jangan sah-sah saja ya. Jangan sampai berlebihan aja. Jadi ya daripada buang waktu untuk galau, main game, ngelakuin hal-hal yang mungkin belum nggak ada faedahnya, berguna, mending kita lakukan kebaikan nih. Maka dari itu kita dari Teras Amal nih mengajak kawan-kawan nih untuk melakukan suatu hal kebaikan. Karena ingat ya teman-teman, satu aksi kebaikan dari teman-teman itu bisa menjadi 1000 kebaikan untuk kalian ke depan. Membantu sesama tidak akan pernah membuatmu miskin. Kayak lagu Wali kan cari berkah ya. Oke, baik, dan terima kasih sekali lagi untuk Mas M. Andrian Pratama SPD, dan juga untuk Mbak Anggun Eren ya, dan juga Mbak Wulan Salsabila yang sudah meluangkan waktunya, yang sudah menceritakan kepada kita. Tentunya ini banyak sekali nilai edukasi juga yang disampaikan. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan kedepannya akan diberikan kelancaran dengan niatnya yang sangat luar biasa ini, dan tentunya kita nantikan kedatangan selanjutnya di Prom 4 FM Palembang ya. Oke, dan karena waktu kita sudah habis, kita harus berpisah, dan sekaligus obrolan komunitas ini menutup perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Pagi edisi Rabu tanggal 8 Mei 2024. Saya Ilham yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Di masa pindang alang kecindo kota Palembang.